Setiap karunia talenta yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa dengan ramah menyambut para tamu-tamu, dan ada juga yang bisa main musik. Maka Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam talenta-talenta karunia yang saudara dan saya miliki. Untuk apa? Untuk menginjil Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jadi tidak setiap orang Kristen harus berkhotbah baru menginjil. Tidak semua orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang beribadah pada hari Sabat bisa mengajar sekolah Sabat anak-anak baru bisa menginjil. Kalau saudara dan saya mau melakukannya, maka Tuhan akan mengaruniakan kemampuan bagi saudara dan saya. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang selalu menunjukkan kuasa mujizat-Mu bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Bojonegoro ini. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut firman-Mu di Sabat ini dengan kuasa dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawabnya damai di hati. Saya bilang damai di hati, Bapak Ibu jawabnya shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 5, Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa kasih kebaikan Tuhan selalu nyata di pagi hari. Saat saudara ada di tempat ini, itu menunjukkan, menandakan bahwa kasih Tuhan itu tak pernah putus-putusnya bagi saudara. Tapi kasih Tuhan itu kontinu, dia berkelanjutan sampai seterusnya bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saya ini dari Ambon, dan para pendeta-pendeta yang asalnya dari Ambon, kalau khotbahnya itu selalu dengan penuh semangat, selalu dengan berapi-api. Tapi selama saya datang di Bojonegoro ini, ada beberapa yang bilang, pendeta kalau boleh khotbah lembut-lembut saja. Saya sudah berusaha lembut-lembut, tapi paling susah untuk saya Bapak Ibu, karena ini sudahlah merupakan cerita saya. Karena saya ini juga biasa berkhotbah di lapangan. Selamat hari Sabat Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawabnya damai di hati. Saya bilang damai di hati, Bapak Ibu jawabnya shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 5, Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa kasih kebaikan Tuhan selalu nyata di pagi hari. Saat saudara ada di tempat ini, itu menunjukkan, menandakan bahwa kasih Tuhan itu tak pernah putus-putusnya bagi saudara. Tapi kasih Tuhan itu kontinu, dia berkelanjutan sampai seterusnya bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saya ini dari Ambon, dan para pendeta-pendeta yang asalnya dari Ambon, kalau khotbahnya itu selalu dengan penuh semangat, selalu dengan berapi-api. Tapi selama saya datang di Bojonegoro ini, ada beberapa yang bilang, pendeta kalau boleh khotbah lembut-lembut saja. Saya sudah berusaha lembut-lembut, tapi paling susah untuk saya Bapak Ibu, karena ini sudahlah merupakan cerita saya. Karena saya ini juga biasa berkhotbah di lapangan. Saya selalu diundang untuk berkhotbah di berbagai tempat, khotbah KKR. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita
percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah yang paling baik dan paling terindah bagi kehidupan kita. Ayat tema yang sudah dibacakan bagi saudara-saudara dan saya adalah ayat inti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, saya sampaikan kebenaran tentang Injil, memberitakan Injil, karena saya sudah melakukannya, maka saya berani untuk mengatakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan, kebenaran yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di siang hari ini, saya akan mengakhiri di jam 12. Boleh begitu Bapak Ibu? Ya, jam 12 ya. Pas, tidak lewat dan tidak kurang. Saya kasih judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah mengapa memberitakan Injil. Mengapa harus menginjil? Firman Tuhan yang saya mau sampaikan bagi kita di saat ini adalah mengapa menginjil. Saudara ketika dibaptis, saudara belajar Alkitab, saudara memahami isi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Itulah fungsi nasihat firman Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan saat saudara tahu itu kebenaran, lalu saudara dengan didorong oleh kuasa Roh Kudus, saudara menerima Tuhan Yesus di dalam kebenaran. Lalu dengan satu langkah mengambil keputusan untuk dibaptis secara alkitabiah, maka saudara tergabung dengan golongan gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan gereja Advent adalah gereja evangelis. Gereja Advent adalah gereja evangelis, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang memberitakan kebenaran Allah kepada banyak orang. Dan berita Injil yang paling utama yang harus kita sampaikan adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya selalu berkhotbah di berbagai tempat melayani untuk doakan Bapak saya. Tahun 2023 dia harus baptis masuk Advent. Dan saya tidak pernah bilang, Pak, kamu mau dibaptis saya? Enggak pernah. Tiba-tiba bulan November saya ditelepon bahwa bapak saya mau dibaptis. Dan bapak saya dibaptis tanggal 23 Desember tahun 2023. Mama saya meninggal di tahun 23 Desember 2016. Saya, wow, sesuatu yang menakjubkan bagi saya. Mama saya meninggal tanggal 23 Desember. Kalau di Ambon itu tanggal 23 itu mulai ramai sekali dengan Natal, kegiatan-kegiatan ibadah Natal. Semua orang sibuk dengan Natal, tapi keluarga saya mengalami duka. Tapi Tuhan balas kedukaan yang saya alami di tanggal 23 Desember 2016 dengan 23 Desember tahun 2023 bapak saya dibaptis masuk di dalam kebenaran Advent, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa kita menginjil? Mengapa saudara dan saya kita harus menginjil? Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa kita harus menginjil Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama adalah itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, yang dimana menceritakan pada saat Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, dia meninggalkan amanat agung kepada murid-muridnya. Lalu dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8, janji yang sama dia juga berikan kepada para murid-muridnya. Bahkan dia katakan dia mencurahkan Roh Kudus
atas murid-muridnya, sehingga mereka bisa bahasa roh, bahasa orang-orang asing. Lalu Petrus dia berkhotbah, satu kali berkhotbah, berapa jiwa yang dimenangkan Bapak Ibu Saudara-saudara? Berapa ribu? 3.000 yang dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk melayani Dia sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Setiap karunia talenta yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa dengan ramah menyambut para tamu-tamu, dan ada juga yang bisa main musik. Maka Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam talenta-talenta karunia yang saudara dan saya miliki itu untuk apa? Untuk menginjil Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi tidak setiap orang Kristen harus berkhotbah baru menginjil. Tidak semua orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang beribadah pada hari Sabat bisa mengajar sekolah Sabat anak-anak baru bisa menginjil. Kalau saudara dan saya mau melakukannya, maka Tuhan akan mengaruniakan kemampuan bagi saudara dan saya. Matius 28 ayat yang ke-19, Kisah 1 ayat 8, dan Kisah 8 ayatnya yang ke-14. Karena pemberitaan Injil adalah berita Tuhan bagi kita. Maka kalau kita tidak memberitakan Injil, kita bisa disebutkan dengan kategori dosa. Dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa pasif. Dosa yang tidak mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Coba kita lihat dalam Hakim 5 ayatnya yang ke-23. Kutukilah kota Patros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisnya penduduknya, karena mereka tidak datang untuk membantu Tuhan sebagai pahlawan. Perhatikan bahwa kota Meros ini dikutuk oleh Tuhan bukan karena mereka menyembah berhala atau berzina dan sebagainya, tetapi karena pada waktu perang mereka ini hanya berdiam diri, padahal seharusnya mereka ikut berperang. Karena Tuhan memerintahkan mereka untuk berperang, tapi mereka tidak melakukannya. Maka hal itu menjadi satu aplikasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kalau saudara dan saya ini kita berada di dalam peperangan rohani, kita melawan setan. Saudara kalau tidak ikut berjuang melalui pemberitaan Injil, maka saudara dan saya, kita ini semua menghadapi risiko yang sama seperti yang dialami oleh penduduk kota Meros ini. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah." Kata terkutuk adalah konotasi yang tidak baik kalau manusia dengarkan itu. Makanya Tuhan katakan bahwa terkutuklah mereka yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeskel 3 ayat yang ke-18, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu." Kalau saudara tahu dia bersalah, lalu saudara tidak menegur dia untuk membawa dia dalam kebenaran, saudara tidak melakukannya, dan orang itu mati di dalam keberdosaan,
maka dosanya itu ditanggung bagi saudara, bagi kita. Dosanya itu ditanggung kepada kita. Yeskel 3 ayatnya yang ke-18. Matius 12 ayat yang ke-30. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, maka dia akan melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang utama bagi kehidupan kita ini adalah penginjilan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan pekerjaan-pekerjaan yang ada selain daripada pekerjaan yang kita kerjakan untuk mendapatkan uang, untuk menafkahi kehidupan kita, pekerjaan yang paling utama dalam hidup kita ini adalah pekerjaan penginjilan. Pada saat kita mau bekerja untuk Tuhan, jangan pernah takut kalau saudara akan jatuh miskin. Jangan pernah takut bahwa kalau saudara akan meminta-minta. Jangan perlu takut nantinya saudara tidak ada uang lalu saudara pinjaman online. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita diberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Yang lain itu ditambahkan. Bekerjalah bagi Tuhan, maka yang lain itu Tuhan akan tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau putar satu video ini ketika saya dengan kami punya kelompok penginjilan Unclub. Kami ada bikin KKR di salah satu pulau yang ada di Ambon. Dari Manado kami perjalanan ke Pulau Ambon. Dari Pulau Ambon kami harus ke Pulau Titawai namanya. Kami ke Pulau Titawai dengan menggunakan ini. Apa namanya ini? Speedboat ya kalau tidak salah. Ini kami. Ini semua mahasiswa dari Unclub. Jadi pas sampai di sana melapor, lalu kami kerja bakti di desa itu. Kami kerja bakti. Ini kami buat pengobatan sini dok. Kami bawa dokter dari ini dokter orang Ambon. Nah ini kegiatan pelayanan kesehatan. Terlalu terang ya. Nah ini mereka ini ada yang jadi perawat di Belanda, ada yang jadi perawat di Jakarta. Ini dokter. Ini dia sudah jadi perawat di Belanda. Ini sudah kerja di Belanda. Ini Bapak Matri buat operasi. Ini saya masih kurus, masih hitam. Doakan ibu ini. Ini saya masih hitam. Ini sudah pendeta di Ambon. Ya. Ini kami punya sponsor dekan pertanian di Unclub. Ini mereka-mereka yang hadir di KKR dari gereja Protestan, dari gereja-gereja karismatik. Ini mereka yang hadir KKR ini banyak. Ini kami punya sponsor juga bawa seminar kesehatan. Nah ini kami punya sponsor bagi-bagi buku kemenangan akhir bagi tamu-tamu yang datang. Ini dokter kasih seminar kesehatan. Ini mereka penyanyi dari gereja Protestan Maluku. Ini teman saya sudah pendeta di Ambon. Ini saya waktu khotbah panggilan. Ini teman saya juga sudah jadi pendeta di Ambon. Ibu ini menerima baptisan. Datang acara akta dari anak-anak dari gereja luar pun mereka ikut gabung datang ikut acara akta.
serahkan diri untuk dibaptis. Kami punya satu semboyan adalah 1000 cinta kami untuk Maluku. Jadi saudara-saudara, di ya. Ya, jadi saudara-saudaraku, di Universitas Kelabat ada 10 organisasi ministry, ada 10 kelompok penginjilan. Ada yang namanya Gate Ministry, ada yang nama The Witnesses Ministry, ada yang namanya Parakletos Ministry, dan saya tergabung dengan kelompok penginjilan di Orion's Light Ministry. Di Orion's Light Ministry ini adalah kumpulan mahasiswa yang asal dari Maluku dan Maluku Utara. Sebagaimana ketika di tahun 1999 sampai 2000-an, Maluku dan Maluku Utara pernah dilanda dengan konflik sosial yang namanya kerusuhan, perang antar agama, sehingga ada banyak pendeta-pendeta yang keluar daripada Maluku. Akhirnya kami yang kuliah di UNCLAP ini, kami mengambil satu keputusan untuk membuat satu kelompok penginjilan yang namanya The Orion's Light Ministry, dengan satu komitmen, 1 tahun 1 kali buat KKR penginjilan di Maluku dan Maluku Utara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, kenapa kami mau melakukannya? Karena kami sadar bahwa itu adalah perintah Tuhan dan jelas ada di dalam Alkitab. Maka mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang disebutkan sebagai murid-murid Tuhan, harus melakukannya. Penginjilan yang paling efisien, paling bahagia adalah penginjilan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Saya sudah melakukannya, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, penginjilan yang paling terbaik, paling bahagia adalah di dalam rumah tangga. Bawa saudara-saudaramu yang belum seiman masuk di dalam kebenaran. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa mujizat itu akan terjadi. 5 roti dan 2 ikan mungkin mustahil bagi manusia, bahwa tidak mungkin itu akan terjadi. Tapi Tuhan berdoa, 5.000 orang makan, masih ada sisanya 12 bakul. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita semua adalah umat-umat Tuhan yang bersama dengan Tuhan, maka kita harus melakukannya. Bapak Ibu, kenapa kita harus menginjil? Yang kedua adalah karena Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya dan untuk merupakan kehormatan bagi kita. Saudara dan saya, ketika kita menginjil, itu menjadi satu kehormatan bagi kita. Ketika saudara menginjil, saudara akan dikasih mahkota. Dalam bahasa Greka ada 2 mahkota, mahkota diadem dan mahkota Stepanos. Mahkota diadem ini adalah mahkota yang dia raih karena dia adalah seorang raja, maka dia dikasih mahkota. Sedangkan mahkota Stepanos adalah mahkota yang dia raih karena perjuangan. Dia memenangkan satu pertandingan, maka dia dikasih mahkota Stepanos. Kita ini sementara berjuang untuk memperoleh mahkota Stepanos. Kita sementara berjuang di dalam penginjilan, supaya ketika kita tiba di akhir finish itu, kita mulai dari start dan kita akhiri garis finish itu, kita akan dikenakan mahkota Stepanos karena kita berjuang untuk penginjilan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Saya mau bilang bahwa sudah jelas dan terbukti teman-teman saya yang terlibat dengan kelompok penginjilan ini, selesai tamat dari Unclad, tidak ada yang jadi pengangguran, Bapak Ibu. Ada yang kerja di Belanda, ada yang kerja di Singapura, ada yang kerja di Papua Nugini sana dengan gaji yang besar-besar. Kenapa? Karena kami sudah sungguh-sungguh di dalam pelayanan penginjilan. Berkuliah, sibuk dengan kuliah, tapi kami tidak lupa untuk menginjil bawa jiwa kepada Tuhan. Makanya masa depan yang penuh cerah Tuhan berikan bagi kami semua. Tamat dari kuliah tidak ada yang jadi pengangguran, tapi Tuhan berkati dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai alatnya, dan merupakan kehormatan bagi kita semua. Sebenarnya Tuhan itu Dia bisa kerjakan sendiri dengan memerintahkan malaikat berdiri di antara langit dan bumi, dan Dia berseru kepada semua penduduk manusia untuk datang kuduskan hari Sabat. Sebenarnya Tuhan bisa melakukannya itu, tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan mau saudara dan saya melakukannya. Malaikat punya tugas untuk apa? Mendampingi kita di sisi sebelah kanan. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mau melakukannya, itu bukan satu kekejian bagi saudara, tapi itu adalah kehormatan bagi saudara dan saya. Kenapa kita harus menginjil, Bapak Ibu saudara-saudara? Yang ketiga adalah karena Yesus dan rasul-rasulnya, mereka sudah melakukannya. Bahkan taat di dalam penginjilan sampai mereka mati. Ada yang ditombak, Thomas. Lalu ada yang dimasuk dalam kuali, nggak mati kalau dibuang ke Pulau Patmos. Bapak gereja yang terakhir, Bapak Terjalus, ketika dia ditangkap lalu disuruh untuk menyangkal imannya, apa yang dia bilang? Sudah 84 tahun saya melayani guruku, guru agungku Yesus, mana mungkin saya akan menyangkal dia. Lalu dia dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena dia taat setia untuk memberitakan Injil. Misionaris pertama yang secara resmi dikirim oleh General Conference, siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Siapa? Dia kampusnya yang terkenal ada di Amerika sana. Apa? Andrews. Dia adalah misionaris pertama yang dikirim oleh General Conference secara resmi untuk memberitakan Injil di berbagai tempat. Gereja ini dia mau maju. Gereja ini dia mau maju, gereja ini mau mundur. Itu ada di tangan saudara-saudara dan saya. Tetapi ingat, kita harus cari jiwa, memenangkan jiwa-jiwa yang taat, jiwa-jiwa yang produktif. Bukan selesai baptis lalu hilang. Baptis sahabat ini, sahabat depan dan seterusnya, tidak lagi masuk gereja. Saudara-saudaraku, kita harus mencari jiwa yang benar-benar adalah jiwa yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Rasul Yesus dan Rasul-Rasul mereka sudah melakukan yang namanya penginjilan. Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan Injil, dan bahkan dia mengatakan bahwa ia datang untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayatnya yang ke-38. Karena Tuhan sudah melakukannya, maka perintah Tuhan bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Saat saudara berada di sekolah, gaya hidupmu sebagai seorang Kristen Advent. Saat saudara berada di kantor, gaya hidupmu sebagai seorang Kristen Advent. Tunjukkan bahwa saudara dan saya ini, saudara adalah saudara pembawa kebenaran. Lalu saat orang melihat hidupmu, orang melihat dirimu, ada kebenaran Yesus bagi dirimu, bagi diri saudara dan saya. Rasul-rasul juga mereka melakukannya, yang mana mereka adalah pengikut Yesus. Mereka melakukannya teladan
teladan Yesus. Mereka meniru teladan Yesus. 12 murid, tapi bukan salah satu murid yang mengkhianati Yesus ya. Ada yang menggantikan dia adalah Matias. Nah, Matias yang menggantikan Yudas ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah pengikut Kristus, maka kita pun harus menteladani teladan Yesus dalam memberitakan Injil. Yohanes 15 dan Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Karena kita ini mau memiliki karakter seperti Kristus, seperti Yesus. Karakter dan tabiat Yesus adalah dia bersaksi, dia menginjil, memberitakan Injil, dia lakukan mujizat. Maka saudara dan saya harus melakukannya bersama dengan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melakukan mujizat kesembuhan yang selalu dipamerkan di dalam gereja-gereja di luar sana yang KKR. Mereka selalu membuat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilihat oleh banyak orang. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena setan bisa melakukan hal yang sama. Kita hanya bisa melakukannya ketika hujan akhir itu akan dicurahkan bagi kita di dalam buku Yoel. Dan kita bisa melakukannya. Saat ini belum ada waktunya. Bukan berarti orang sakit kita doakan lalu dia tak sembuh. Kalau berdoa dengan iman, orang sakit itu mengakui dosanya, percaya dengan iman, dia terima dengan iman, dia akan memperoleh kesembuhan. Kalaupun dia tidak sembuh dan dia mati, biarkan dia mati di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus menginjil? Ingat bahwa yang keempat, karena hidup ini adalah perang. Efesus 6 ayat yang ke-12 dan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Konsep kita tentang hidup ini merupakan suatu hal yang penting. Kalau konsep kita tentang hidup adalah karena hidup hanya satu kali, maka saya harus menikmatinya. Saya harus mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi, di dalam hidup ini, manusia hanya hidup satu kali. Sebelum kematian itu akan menimpa dengan seseorang, mari saudara dan saya melakukan penginjilan. Mari kita bersaksi, mari kita menginjil. Ada satu berkat yang luar biasa bagi mereka yang bersaksi dan menginjil. Saudara buka di dalam buku Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 adalah menceritakan di mana Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Coba buka dulu Lukas pasal 10. Tuhan mengutus 70 murid. Lalu singkat cerita, mereka pergi untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi berdua-berdua. Tuhan kirim berdua-berduaan. Lalu mereka kembali. Saat mereka kembali, mereka bilang apa? Tuhan, kami lihat roh iblis itu takluk dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka apa? Jangan bersukacita karena roh itu takluk, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Wow. Saudara kalau menginjil, saudara kalau bersaksi, namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara harus percaya itu. Kalau saudara melakukannya, nama saudara tercatat di dalam kerajaan surga. Kurang 5 menit jam 12. Ini sudah jam 12 tepat. Mari kita baca-baca sama-sama Ellen G. White dalam Testimony for the Church jilid 9 halaman 103. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah menuntut agar setiap jiwa yang tahu kebenaran harus berusaha memenangkan orang-orang lain untuk mengasihi akan kebenaran. Kalau kita tidak rela membuat pengorbanan-pengorbanan khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa, bagaimana mungkin kita dianggap layak masuk ke kota Allah? Biarlah kutipan ini menemplah kita, saya dan saudara, untuk mau bersaksi, mau menginjil. Tuhan kuatkan kita, Tuhan menolong saudara-saudara dan saya. Harapan saya, tetaplah setia di dalam nama Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Anak-anakmu akan dikasih
berkat-berkat yang luar biasa, masa depan yang cerah mereka akan peroleh. Karena sudah jam 12, maka saya bawa firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.